Oke guys, kembali lagi bersama saya. Hari ini hari Rabu, tanggal 14 September, sekitar jam 8 kurang ya guys. Ya, hari ini kita akan membahas saham ITMA. Ini adalah saham requestan juga ya. Sumber energi andalan. Ya, kalau dari sini sih kita bisa tebak ini adalah emiten di sektor energi ya guys ya. Nah, ini juga ada tulisan minyak, gas, batu bara. Oke, indeks energi. Ya, langsung aja kita lihat untuk profilnya ya. Oke, jadi karena lembar saham itu belum bisa diakses, guys, mungkin karena memang kesibukan lalu lintas begitu, ya kita langsung lihat aja untuk profilnya dari Stockbit ya, guys. Oke, PT Sumber Energi Andalan ITMA sebelumnya, ya ini berarti pernah ganti nama ya, guys. Bergerak di bidang perdagangan dan ekspor impor, jasa konsultasi di bidang pertambangan dan energi. Perusahaan melantai di Bursa Efek pada tahun 1990 ya. Oke, jadi berarti ini sudah cukup lama ya, sudah cukup lama dari tahun 1990 IPO-nya begitu. Tapi juga sudah didirikan cukup lama guys. Artinya ya punya apa ya basic yang sudah bagus sih ya. Bisa bertahan sampai sekarang pun ya saya akui bagus sih seperti itu. Kemudian untuk shareholdernya sendiri ada 3 ya, di mana masyarakat 29% ya ini bagus ya. Kita bulatkan jadi 30%. Oke, ini nggak ada masalah bagus guys. Kemudian ini nama direksinya, oke. Ya kalau di Stockbit ya bisa dilihat ini aja guys, untuk income-nya sendiri dia terbesar di batu baranya atau mungkin minyak itu nggak ada ya guys ya, kayak gitu. Ya nanti kalian bisa cek sendiri di lembar saham ketika sudah repair ya guys ya, untuk websitenya begitu. Ya langsung aja kita lihat nih untuk memastikan ini kan dia kan naik gede ya selama 1 bulan terakhir dari 600 menjadi 1100-an. Nah, ini ada apa nih, guys? Kemudian hari ini ya dia merah, guys. Merah tipis sih ya. Turun 5 poin ya atau turun 0,43%. Ya, ini turun tipis sih. Ya, oke, langsung aja kita lihat untuk finansialnya. Tadi sudah saya cek sebetulnya, guys, untuk finansialnya itu naik ya, naik gede sih ya. Naik gede banget. Ini dari 38 miliar menjadi 300 miliar. Hampir 400 miliar nih. Nah, yang ya laba di pemilik entitas induknya naik gede ya jika kita bandingkan dengan kuartal 1 2022. Kemudian jika kita bandingkan kuartal dengan kuartal 2 2021 dia juga ya naik gede juga guys ya. Yang kuartal 2 2021 itu sebesar 37 miliar ya. Kemudian naik di kuartal 2 391 miliar kayak gitu. Ya secara ekuitas sih ini naik gede guys. Cuma kalau kalian tanya saya apakah saham ini worth it atau enggak, menurut saya ya nanti kita lihat ya, kita pastikan dia bagi dividen atau enggak seperti itu. Tapi sejauh ini jauh kita analisa ya, berdasarkan labanya aja itu udah worth it seperti itu loh ya. Nanti penentuannya ada di dividennya kayak gitu. Kenapa guys? Jadi ketika laporan keuangannya bagus begitu, kemudian labanya naik terus meningkat, yang pertama ya guys, kita kecipratan di bagian apa? Ya dividennya gitu loh. Ketika suatu emiten punya laporan keuangan yang bagus tapi tidak bagi dividen, ya percuma kita nggak dapat labanya, nggak kecipratan labanya begitu loh. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, laporan keuangan itu bisa dimanipulasi gitu loh. Ya, uh, ya terlebih lagi kalau dia nggak diaudit kayak gitu. Nah, gimana kita cara taunya bahwa ini manipulasi atau enggak? Ini kan bagus ya guys ya. Ini bener nggak nih segini kayak gitu. Ya kita lihat dia bagi dividen nggak. Kalau memang dia bagi dividen berarti memang apa namanya cashnya ada gitu loh ya. Karena apa ya bisa dibagikan ke dalam bentuk dividen. Tapi ketika dia laporan keuangannya bagus kemudian tidak bagi dividen, ya kita harus patut curiga juga kayak gitu loh. Bisa jadi cuman sekedar angka doang tapi cashnya nggak ada
Nah, itu hati-hati guys ya, seperti itu. Kemudian untuk EPS-nya ya ini meningkat ya guys, 448 ini kuartal 2 ya. Kemudian pernya 1,23, ini bagus banget untuk kuartalnya ya. Harga kuartalnya yang segini itu kita lihat dari pernya itu ya masih murah sih ya, valuasinya masih murah. Kemudian ROE 13 kali 2 26%, bagus ya. ROE di atas 20% itu bagus ya, istimewa itu di atas 30% guys ya. Ini kan 13 kali 2 kuartal lagi berarti kan 26, itu bagus ya. Itu sih ya. Jadi secara fundamental untuk laporan keuangan dari ITMA ini itu bagus, nggak ada masalah sih guys, kayak gitu. Oke, kita langsung lihat di key statnya. Nah, ini per rasionya guys, 1 ya, ini bagus banget sih guys, kurang dari 5 nih guys ya, bahkan kurang dari 2 kayak gitu loh. Nah, ini kan pernya kan, kenapa dia laporan keuangannya bagus tapi pernya segini-gini aja gitu loh ya, kenapa pernya nggak ikutan naik begitu ya. Nanti kita lihat dia bagi dividen nggak kayak gitu. Kemudian untuk IPS anualisnya sekian. Oke, nah ini guys, kita dapatkan data bahwa dia bagikan dividen ya terakhir itu di tahun 2017 sebesar 19 perak per lembar saham ya. Nah, untuk tahun 2018, 19, 20, 21 ini ya, itu dia nggak pernah bagiin dividen guys, kayak gitu loh. Nah, mungkin ini yang mengindikasikan bahwa ya ini pernya ya dihargai segini-segini aja gitu loh ya, nggak naik-naik. Sebetulnya secara harga ya, ini saham masih murah dengan IPS yang 900 ini. Ini kan IPS anualisnya kan 900 guys, yang tadi ya. Nah, ini 900. Harusnya sih ya minimal 4.000 lah harganya ya. Minimal banget 4.000 harganya. Ya, kenapa dia masih dihargai 1.000 ya dengan per yang segitu murahnya? Ya itu balik lagi gitu loh guys. Jadi sebetulnya ya ini bukan berarti saya juga mengatakan bahwa laporan keuangan dari ITMA ini itu dimanipulasi, bukan. Tapi kita sebagai investor itu patut mencurigai guys. Kemudian kita sebagai investor juga berhak memikirkan kita kecipratan apa sebagai investornya ketika emiten yang kita pegang itu mendapatkan laba yang gede kayak gitu loh ya. Jadi dividen itu adalah ya seberapa fair perusahaan yang lu pegang ya, itu buat lu gitu loh ya, seberapa fair buat lu kayak gitu. Ini kan dia belum bagi ini guys ya, kita pantau aja RUPS nya kapan sih dia udah bagian RUPS. Udah RUPS belum ya. Oke guys, terakhir di tahun 2022 ya guys, 27 Juli ya, berarti ini udah ya, dan belum ada tanggal apa namanya kemendatnya dari pembagian dividen. Artinya bahwa ya belum ada dividen guys di tahun 2022 ini kayak gitu loh. Jadi kenapa dividen itu juga penting? Jadi gini, uh, saya bukan menggurui atau mengajarkan ya, saya hanya ngasih saran lah ya, ngasih saran begitu biar kita juga sama-sama cuan guys kayak gitu loh. Jadi untuk dividen ini itu adalah momentum ketika ya nanti momentum untuk menaikkan harga sahamnya begitu loh. Jadi sebetulnya ada dua guys. Yang pertama momentum ketika laporan keuangannya itu bagus ya. Oke guys, kita lanjut ya. Jadi ada beberapa momentum ya untuk menaikkan harga saham guys. Yang pertama yaitu laporan keuangan. Kemudian yang kedua, kalau dia bagi dividen itu adalah RUPS-nya. Pas RUPS-nya kayak gitu. Kemudian kalau dividennya gede itu pas kemdetnya. Ya ada 3 berarti ya. Nah, ketika dividen ini tidak dibagikan, kalian hanya memiliki satu momentum ya. Ketika laporan keuangannya bagus, itu aja ya. Tapi ketika dia tapi meskipun laporan keuangannya bagus tapi dia nggak bagi dividen, yang dua momentum ini itu hilang guys. Kayak gitu loh.
ya itu hilang, nggak ada momentumnya, nggak ada. Ketika dia RUPS ya sahamnya ya segitu-gitu aja, atau mungkin bahkan ya malah turun ya ketika dia memutuskan nggak bagi dividen. Kemudian di Kemdet guys, di Kemdetnya ya nggak ada juga, kan nggak bagi dividen kayak gitu ya. Ini juga sayang juga sih ya, ketika dia memiliki finansial yang bagus, ITMA ini memang karena sektor energi masih krisis begitu, tapi dia nggak bagi dividen, jadi dia kehilangan dua momentum tadi guys ya, pas RUPS sama pas pembagian dividen di Kemdetnya kayak gitu. Nah bagi kalian yang masih hold atau mau apa, yang masih masuk di sini emiten ini, ya saya rasa sih sejauh ini kan dia ATH-nya baru nih guys ya, ATH-nya baru kayak gitu ya. Mungkin ya terserah kalian sih ya. Kalau kalian nggak mau dividen, hanya menikmati capital gain, ya bisa juga hold karena laporan keuangannya bagus. Tapi hati-hati ya, tapi hati-hati. Jadi eh itu kan hanya sesaat ya guys. Mungkin ada yang TP-nya, area TP-nya berapa, dia cabut begitu, ya harga sahamnya akan turun. Nah hati-hati di situ. Karena nggak ada jaminan ya, nggak ada dividen yang nggak ada jaminan. Ya. Ketika harganya turun, kalian nggak dapat apa-apa guys. Ya. Ketika harganya turun, apalagi minus porto kalian, ya kalian nggak dapat return apa-apa. Karena yang kalian andalkan hanya capital gain, dividen nggak ada kayak gitu. Jadi hati-hati bagi kalian yang masih hold di saham ini ya. Tapi bersyukur ketika mungkin dia ada pembagian dividen interim, ya bagus kayak gitu ya. Jadi kalian pantau aja. Kemudian bagi yang mau entry gimana, ya saya sarankan ya, ini saran ya, jadi keputusan tetap di tangan Anda ya. Sejauh ini dengan saran saya ini, saya aplikasikan ke diri saya sendiri ya, tetap cuan sih guys ya. Portofolio saya juga hijau-hijau kayak gitu ya. Kalian pilihlah untuk emiten yang pertama fundamentalnya bagus, ditandai dengan laporan keuangan yang terus grow ya, terus bertumbuh, masih on the track. Kemudian yang kedua bagi dividen dan DPR-nya gede, minimal 50% lah ya. Tapi juga jangan 100% ke atas, karena memang ya itu bisa jadi nanti terlalu mengerus IPS-nya atau asetnya begitu ya. Atau mungkin cadangan cash kalau dia punya cadangan cash. Itu sih guys kalau saran dari saya ya. Kemudian untuk dari segi teknikalnya kita lihat, tetap ya guys, kembali lagi keputusan ada di tangan Anda. Tapi kalau saya tanya, uh, saya kalau punya uang mau nggak masuk di sini, ya enggak ya. Saya tetap cari emiten yang bagiin dividen dan DPR-nya asik gede gitu, minimal 50%. Ya, selamat juga bagi kalian yang kemarin untuk pas saya upload Adro, PTBA, ITMG ya, dulu harganya masih 36 ribuan, 37 ribuan kayak itu, MBAP apalagi ya. Nah itu ya selamatlah bagi kalian yang mungkin ketika melihat video saya kemudian kalian entry di situ, ya sudah cuan ya. Selamat menikmati aja, selamat menikmati cuannya ya. Kita lihat sebetulnya dia masih sideways guys ya. Jangan sempat naik gede nih di ATH barunya. Di ATH barunya itu di harga segini guys, 1290-an ya, hampir udah ya, udah menyentuh ATH barunya ya, 1300-an ya. Kemudian dia turun dan sideways ya. Kita lihat, nah, sebetulnya ya sepi ini guys. Oh sorry, nah kita cari ganti yang day dulu ya. Ini belum saya ganti day guys. Nah oke, 1000 berapa nih, 1300 ya sebetulnya ya guys. Kemudian dia anjlok lagi nih guys. Oke ya, sebetulnya ini masih apa ya, masih uptrend sih guys ya. Kalau kita tarik garis dari sini, dari area 600-an begitu, masih uptrend sih guys ya. Kita gambarkan supportnya dulu guys. Berarti supportnya ada ya di sini. Kita ganti warna merah ya. Ini support yang pertama,
Kemudian support yang kedua, ini support yang pertama ada di area 1040 ya, 1040-an lah ya. Support yang kedua jelas di sini ya. Kemudian support yang ketiga ini ada gap di sini, berarti kita gambarkan dengan menggunakan range harga aja guys. Nah, ini support yang kedua. Ini kenapa dia naik gede dari 600 sampai 1000-an begitu? Kalau menurut saya ini karena memang reaksi pasar ya, ketika melihat fundamentalnya tadi atau laporan keuangannya naik gede guys ya. Dari puluhan miliar menjadi ratusan miliar itu ya. Jadi ya apresiasi masyarakat, tapi hati-hati ya, ini apresiasi, mungkin bisa jadi apresiasi saat ya, karena tidak adanya dividen tadi guys. Kemudian spot berikutnya ya di sini ya, area setway nya. Oke, nah ini area pas crossingnya ya, EMA crossing guys, di harga 630-an, 35, 635. Oke, sejauh ini masih uptrend sih guys ya. Cuma ya mungkin ini bisa sih ya. Ini kalau kita lihat dari candlesticknya sih bagus nih. Di hari yang ini tanggal 13. Cuman untuk tanggal 14-nya banyak yang profit taking guys. Ini ada buntut nih ya, buntut di atasnya gitu. Ya, ya ini mungkin banyak, ini masih banyak yang nyangkut di atas ya. Bisa jadi ya guys, average-nya tinggi-tinggi. Ya sejauh ini sih masih aman guys, masih uptrend begitu, tapi hati-hati ya kalau kalian mau masuk di saham ini ya, itu tadi nggak ada jaminan dividennya guys. Kalau kalian tanya saya layak entry atau enggak, saya mau masuk atau enggak, ya enggak sih kalau saya, tapi terserah kalian aja itu sih. Ini kalau dia turun, turun kemana ya, area support yang pertama di area 1040-an, 1040 begitu ya, itu sih guys. Oke, mungkin itu aja ya dari saya untuk ITMA ini. Kesimpulannya secara laporan keuangan ini bagus banget ya. Ini ya sayang juga sih kalau dia nggak bagi dividen ya. Ya tapi saya apresiasi bahwa laporan keuangannya memang bagus. Tapi sayangnya memang tidak bagi dividen gitu loh ya. Hati-hati kalau masuk di sini. Bagi yang hot gimana? Ya, kalau menurut saya tetap pantau aja sih ya. Pasang ini sih, pasang stop loss, tapi tetap stop lossnya itu di atas harga kita guys ya, meskipun nantinya turun ya, setidaknya kita sudah pasang stop loss ya, nanti akan otomatis terjual begitu, tapi tetap terjualnya di atas harga kita, di atas average harga kita begitu ya. Kemudian tetap take profit, kalian target take profitnya berapa, seperti itu ya. Menurut saya sih take profitnya tetap ya guys di sini. Nah di sini, oh sering nggak kelihatan kalau hijau. Nah ini di area 1300-an ya, karena dia pernah sempat menyentuh di sini area itu ya. Take profitnya di sini 1300-an gitu ya. Jadi ini masih uptrend sih kalau kalian mau masuk dari segi teknikal gitu, tapi dari segi fundamental ya tadi oke, tapi tidak ada dividen. Dari segi teknikal ya kalian entry di harga ya, kan mau nunggu di support 1040-an ya, atau mungkin mau masuk sekarang pun juga nggak apa-apa, apa cicil-cicil begitu. Kemudian take profit di harga berapa ya, 1300. Ini area ATH nya begitu. Dah mungkin itu aja sih guys ya. Jangan lupa subscribe ya guys, untuk membuat saya semangat begitu ya. Semoga kalian tetap cuan gitu. Oke, thank you, bye semua.